Di situ saya ada yang orang yang lagi panen mangga. Alhamdulillah dipanggil. Mas, sini. Iya, saya kira kan dikasih makan. Ternyata dikasih mangga itu 1 kresek kok, penuh. Kalau dihitung ada 50-an biji lah. Sendirian saya. Posisi sendirian itu bisa. Terus gimana bawanya? Ya, hampir saya panggil gini. Saya tenteng nggak kuat ini. Saya pondong gini capek. Ya, saya panggul gini. Nanti kayak orang jualan malah. Iya, hampir saya keluar itu ngumpet lagi, ganti baju lagi, rambutnya diusuk-usuk lagi ya. Udah pokoknya penampilan harus beda gitu. Saya nggak kepikiran ke situ. Nah, kalau saya dulu gitu. Jadi jarang diusir itu karena seperti itu. Waktu itu memang aku lagi musim Covid, malah diusirnya karena ini bukan orang warga sini kan gitu. Nggak boleh Pak, karena ini bukan warga sini, ini untuk khusus warga sini. Tapi kalau yang di masjid tertentu itu ada ini tempat untuk musafir atau bukan orang warga lokal. Ya. Biar tidak terkontaminasi karena waktu itu masih Covid. Itu. Jadi harus pandai-pandai menyikapi kan. Kita kadang berharap sih. Diusir orang itu berharap. Ya. Nggak diusir-usir orang ya. Pas waktu 21 kita diusir orang terus ya. Kebanyakan sampai berharap seperti itu. Kalau kita kan sering diusir orang, terus kita pindah. Enggak berapa lama kita dapat rezeki seperti makanan atau gorengan atau apa Ya, seperti nah itu kan pelajaran yang 21 nih sampean kepengen dibawa ke 41 biar dapat kan gitu loh. Iya, tapi kan jadi perjalanannya kan sudah beda. Ya kan? Iya. Jadi kan Yang tidak bisa 41 itu disamakan kan. lebih santai, lebih apa namanya? Seperti kehidupan seperti biasa. Iya kan karena sudah pernah kan jadi kan. Jadi kalau memperbaiki sama ngalir kan. Berarti kan perbaikan dan penjelasan yang terutama kan yang di hal itu. Yang berharap sama manusia, terus berharap diusir biar nanti dapat rezeki. Nah, itu. Kan belum tentu juga kan. Iya. Kalau jenengan paling enggak dapat makan itu berapa hari sampai berapa hari? Kalau di Selawi itu arah Selawi 2 hari ya. Terus kalau di arah Kuningan 3 hari. 3 hari seringnya alhamdulillah walaupun sekedar buah itu dapat. Ketemu sama temen cerita gini ya. Jangan ke arah sana, nanti kamu nggak dapat makanan. Di sana itu daerah kering ya. Ternyata pas kita ke sana Pak, sehari itu makan sampai ya kalau diturunin ya 5 kali lebih lah. 5 kali. Hampir 5 kali. Terus dari kejadian itu apa yang bisa panjenengan ambil hikmahnya? Kita kebanyakan makanan malah susah. Bingung. Kita perut ya makan 1 kali sudah cukup kan. Kita dapat rezeki banyak itu malah bingung. Ini dapat nasi banyak itu buat apa? Kalau Kan kata temennya sampean itu kalau lewat sana itu daerah kering. ya. Tapi kalau sampai yang lewat situ malah dapatnya lebih. Kan. Berarti kan konotasinya kan rezeki tiap orang itu kan beda-beda. Iya. Bagi si A mungkin memang daerah itu kering, tapi bagi sampean sampai 5 kali makan kan berarti kan nah itu kan. Berarti kan kita harus berprasangka baik. Sekalipun orang itu mengatakan kalau saya lewat situ kering, tapi kalau kita tidak bisa menyamakan persepsi dia kan gitu. Karena rezeki itu yang ngatur Allah, biarkan Allah yang mengaturnya. Maka ya kita tidak usah mengikuti apa kata orang kan gitu. Harusnya kan seperti itu. Kita pakai perjalanan spiritual masing-masing ya punya keyakinan masing-masing. Nah, itu mulai timbulnya keyakinan kita. Itu. Dari situ kita timbul keyakinan. Berarti kita dapat rezeki lebih. Berarti Allah kita disuruh untuk bersedekah lah. Alhamdulillah kita sedekahkan sama orang-orang yang lagi mulung itu. Alhamdulillah diterima. Walaupun sekedar nasi.
Itu daerah mana, Mas? daerah Selawi, Selawi. masuk kota Selawi. Jadi masih ini ya, mau orangnya kan, kadang ada yang nggak mau lihat kita aja, kadang gembel kan itu. Iya, Lebih butuh sampean kadang kan seperti dia itu. malah bersyukur kalau dikasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak katanya. Dapat rezeki. Dari pagi katanya juga belum sarapan. Sama-sama itu. Ya, jadi kita lebih merasakan ini lah, yang apa dia rasakan juga pernah. Berarti setelah itu hari-hari berikutnya lancar ya tentang makanan atau Ya rezeki. kita alhamdulillah udah seminggu itu kita mulai normal, mulai biasa lah. Kita nggak makan, dapatnya cuma rokok, kita mulai biasa. Alhamdulillah kita berjalan lagi sampai ke arah Tegal. Tegal kita mungkin salah masuk lorong ya. Bukan ke arah kota Tegal, tapi nggak tahu kota mana itu. Kita ke arah kanan habis Selawi itu, dari Selawi. Dari Selawi habis pasar Perempatan Selawi. perempatan kita udah terus udah nyampe arah Tegal. Itu kan ada belok pertigaan, kita belok kanan. Ya, jembatan warna-warni itu kita masuk. Nah, kita di situ kita dipanggil ibu-ibu jualan nasi itu. Kita dapat makan, alhamdulillah. Jembatan warna-warni itu yang sebelahnya ada makam Cinanya itu ya? Bukan? Enggak ada. Setelahnya itu kan kanan jalan. Enggak ada. Enggak ada. Kita masuk di daerah kurang enggak inget namanya itu. Kita sampai 2 hari. Itu 2 hari lagi. Kita di situ masuk, orang pada curiga sama kita. Kita bawa kantong kresek, kita jalan berdua. Teman yang satu kan ini tampangnya kayak preman itu. Gondrong, pakai baju compang-camping sambil bawa kresek, jalannya juga ini apa namanya? Melete kalau orangnya. Oh ya, melete. Jadi orang itu pada takut. Lihat dicuriga. Setiap orang lihat kita, mungkin jalan itu nggak pernah dilewatin sama orang-orang edan, curiga. Tapi anehnya sama pedagang itu mungkin orang tapi kok nggak minta baju compang-camping, tapi kok nggak minta. Kita jalan aja terus. Kita beristirahat di masjid sorenya itu. Seperti biasa kita sholat, kita pikir ya kita doa sama Allah minta diberikan rezeki lah. Sampai pagi Pak, kita enggak dapat apa-apa. Malah kita sempat diusir di daerah situ. Kita ternyata tembusnya arah Pantura. Arah Pantura. Jadi mentok Pantura. Kita balik. Siangnya kita langsung balik. Kita panas kan, karena panas kita istirahat. Sampai sore baru kita lanjutin lagi. Berarti melewati jalur tadi yang sempat dicurigai orang-orang itu? Iya, masih di lokasi yang sama 2 hari itu. Kita berjalan, saya istirahat, saya capek, teman pisah kita. Pisah sama pasangan. Pisah waktu itu di situ. Saya tak tawakal katanya. Ya jalan, udah tak tahu kemana. Pisah. Awal perpisahannya di situ, daerah Tegal. Perpisahannya di daerah situ. Ya udah, saya istirahat dulu sampai sore. Saya bermalam di situ. Dia nggak tahu kemana, nggak balik lagi. Paginya saya lanjut ke balik, jadi arah balik ke Selawi. Arah balik ke Selawi. Ya. Arah balik Selawi. Ternyata kita ada rasa berharap lagi sama ibu-ibu itu tadi. Masih muncul lagi. Beberapa hari. Sudah 2 hari nggak makan kan. Ternyata rasa tawakal kita belum sampai belum sampai rasa pasrah gitu. Ternyata ibu-ibu itu nggak ngasih, diam aja. Ternyata yang gerakin ngasih itu bukan ibu itu, tapi Allah ya. Kita ada rasa gerundel lah, inilah. Udah
Yang penting kita nggak minta, kita nggak ngambil, kita nggak nyuri lah. Udah kita jalan sampai di perempatan, saya dapat 1 batang rokok dikasih sama orang orang tukang ojek. Bukan tukang ojek, Pak. Yang ngatur jalan itu apa? Pak Oga. Ya, dari Pak Oga. Rokok, Mas. Alhamdulillah. Ya, dapat 2 hari dapat makan rokok ini 1 batang. Alhamdulillah. Terus itu sudah nggak ketemu sama temennya berarti? Belum ketemu sampai malam itu baru ketemu. Alhamdulillah itu 2 hari kita nggak gemeteran. Saya nggak gemeteran. Walaupun nggak makan. Ya, kita cuma zikir itu. Biasanya kan kalau nggak makan 1 hari gemeter waktu pertama. Ya. Kalau sudah terbiasa ternyata ini nggak ada rasa gemeter, nggak ada rasa takut. Tapi rasa mengharap itu masih ada. Masih mengharap. Masih melekat. Itu sampai hari keberapa, Mas? Masih tetap mengharapkan diberi sama orang ya? Sampai hari ke-8. Kok 8? Ya hampir 10 lah. Hampir hari ke-10. Terus kita mulai turun. Dapat makan sehari 2 kali di daerah Selawi itu. Kita lanjut turun lagi. Saya di daerah Larangan. Iya. Ternyata rasa mengharap sampai hari ke-12 itu masih. Saya lihat buah yang ditaruh di kotak kaca itu, yang dijual orang-orang itu, ada buah segala macam buah lah. Tapi yang saya lihat itu mangga. Wah, kalau siang-siang ini seger makan mangga. Tapi saya nggak cuma ada kata-kata seperti itu. Nah, mengharapnya enggak, tapi ada kata-kata seperti itu. Sama aja lah ya. Iya. Seger. Udah, saya jalan aja. Masuk lorong. Tiba-tiba saya kepingin masuk lorong. Ternyata saya masuk lorong, baru jalan 100 meter, rasanya udah nggak enak, kepingin balik. Udah, saya balik aja. Di situ saya ada orang yang lagi panen mangga. Alhamdulillah dipanggil. Mas, sini. Iya, Pak. Saya kira kan dikasih makan. Ternyata dikasih mangga itu 1 kresek penuh. Kalau dihitung ada 50-an biji lah. Sendirian saya. Posisi sendirian itu bisa. Terus gimana bawanya? Ya, hampir saya panggil gini. Saya tenteng nggak kuat ini. Saya pondong gini capek. Saya panggul gini. Nanti kayak orang jualan malah. Iya, hampir saya. Cuma kita nggak tahu ya rezeki itu dapat sedikit atau banyak. Nah, kan saya cuma kepenginnya cuma 1, tapi Allah ngasihnya lebih. Nah, nanti bagi sama temannya. Sampai sore saya nggak ketemu teman. Tetap ditantang-tantang ya? Saya bawa itu. Nah, keberatan, saya istirahat. Tahu-tahu ada orang yang sore itu ada orang ngarit. Nah, ya. Ada orang ngarit. Saya kasih mangga sama ya berapa 3 atau berapa. Ya Pak, mangga. Alhamdulillah Mas. Kok malah ini ya, malah ngasih ini rezeki. Ya nggak apa-apa Pak, yang diterima aja. Ya. Taruh kantong celana Pak. Sampai brojol. Celananya cukup besar. Iya, ngaret itu. Aduh, sampai malu dia kata. Nah, terus saya lanjut lagi jalan. Ya namanya keberatan ya, takut ini kantong kresek ini takut jebol. Saya bawa gini lagi ya. Nah, tiba-tiba datang, kita ketemu sama teman. Saya istirahat, ketemu sama teman 2 orang. Saya kasih berapa itu? 9 buah. Udah 2 orang tak kasih 9. 99 apa? Ya 9 itu untuk berdua. 9 berdua. 9 berdua. Kita makan. 3 hari saya enggak dapat makan karena bawa mangga itu.
Ya setiap hari makan mangga, pagi makan mangga, siang makan mangga, sore makan mangga itu. Sarapan mangga, makan siang mangga, makan sore mangga. Mangga. Mangga jadi. Aduh. Masya Allah. Nah terus habisnya gimana? Ya ketemu Teman-teman. jamaah. Mas dari mana? Saya dari Jawa Tengah. Ini ngobrol. Tolong ini kalau ketemu saudara nanti dikasih, nggak tahu tak kasih berapa ya. Tolong dikasihkan ya. Saya keberatan ini bawahnya. Keberatan itu apa? Bukan keberatan, kalau keberatan kan terlalu berat. Terlalu berat ya. Terlalu berat namanya. Terlalu berat bawa beban mangga. Nek keberatan di sidang kan keberatan. Beda. Akhirnya habis mangganya. Sampai 3 hari itu masih 4 dibawa sampean. Lah itu belum ketemu sama temennya ya? Belum, masih 4 biji itu belum ketemu. Jadi selama 41 hari mentok sampai mana paling jauh? Saya dapat 18 hari naik ke Kuningan. Oh, Kuningan berarti dari arah timur sampai lagi ke barat. Lewat? Itu masih bisa sama ini. Enggak, maksudnya lewatnya mana? Lewatnya Ciledug lagi. Oh, Ciledug lagi terus. Takut kan posisi musim hujan. Ini perjalanan. Masih ada rasa ketakutan orang edan itu. Takut kehujanan juga. Kalau kehujanan, kalau kita sedang jalan takutnya ini nanti sakit, takutnya. Masih ada rasa takut sakit. Masih ada rasa takut. Tapi pas saya di Kuningan, saya kehujanan sampai basah kuyup. Kan mau istirahat nggak bisa. Toko pada buka semua, nggak ada tempat untuk istirahat. Kebanyakan warung makan sih. Kebanyakan warung makan. Takutnya kalau kita istirahat di situ mengharap lagi. Ya udah basah jalan aja terus sampai di atas itu posisinya hari Minggu. Ramai di sini. Weekend ya. Di atas itu titik 0 itu. Pas di atas itu saya kedinginan, posisi perut lapar, kedinginan. Saya duduk di emperan pinggir jalan. Di pinggir jalan itu ya cuma bisa lihat masjid ketutupan sama apa namanya kabut. Kabut kan agak padat. Rame, posisinya rame. Anehnya orang lihat kita itu mungkin sudah biasa. Kita malah di foto-foto, bukannya orang takut malah difoto. Kayak artis aja, orang gila kok jadi kayak artis. Kecolongan kan sobek-sobek ya. Terus diem gini ya, difoto sama. Tapi sama orangnya gini moto gitu. Iya, dia duduk situ, saya di belakang. Saya posisi duduk di ini kan, emper pinggir jalan itu. Dia pas duduk cewek-cewek itu Pak. Cewek-cewek duduk sambil gini. Kok nggak dipeluk dari belakang? Kok nggak dipeluk dari belakang aja? Orang edan kok biar ini kan biar kabur. Kok malah seneng foto-foto gitu. Seneng foto sama orang edan. Orang edan. Ya nggak tahu itu pas saya sambil zikir sambil ya kan kebanyakan nunduk kalau nggak lihat kanan kiri, posisi kepala pusing di situ. Terus selama perjalanan itu hal yang paling didapat apa Mas? Kebanyakan secara spiritualnya panjenengan. Banyak sih Pak. Rasa mengharap hampir hilang. Hampir. Iya. Rasa ini sombong, apa yang kita sombongkan selama ini. Kita itu sebenarnya nggak punya apa-apa. Ya kita cuma menjalani hidup itu, tidak menjalani. Kalau kita kebanyakan harta juga bingung, kalau kita kekurangan juga bingung. Jadi kita posisi di tengah-tengah antara punya nggak punya.
kalau kita bilang nggak punya, tapi Allah selalu memberikan rezeki yang tiba-tiba. Iya. Tapi kalau kita kebanyakan rezeki, kalau kita nggak bisa Mengolahnya, mengaturnya, apa namanya? amanah. Ya amanah. Nah, Kalau kita nggak bisa amanah dengan rezeki itu, kita semakin semakin rakus kan. iya. Kalau kita makan kebanyakan juga kita repot, badan berat, pengennya tidur aja, nggak bisa buat perjalanan. Iya. Kebanyakan malah sering ke WC-nya daripada Udah kenyang malah bolak-balik iya, kamar mandi. lebih ke situ ya. Tapi pernah bersinggungan dengan hal-hal goib nggak di jalan itu? Ya kalau ke arah Kuningan sering, Pak. Apa itu? Bentrok. Ya seperti Bentrok energi ya? Yang sering. iya, bentrok energi. Saya kan jalan kan banyak ada hutan situ kan. Ada hutan. Kita tiba-tiba seperti dipukul, pukul pleng. Ya, kita cuma bisa zikir terus aja. Zikir terus. Ya waktu itu yang dizikirkan apa, Mas? Baca sholawat. Berbanyak sholawat. Sholawat. Secara lesan atau secara batinnya? Jahar, Pak. Kalau lisan juga, batiniah juga. Lisan kita kan bersolawat, hati kita baca zikir Allah. Oke, begitu dulu ngobrol-ngobrol bincang santai kita bersama saudara dari Blora. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita petik hikmahnya, bahwasanya kita jangan terlalu berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyandarkan diri. Saya ketemu orang Ngedang yang ori, Pak. Sempet itu pas baju basah kan, baju basah, tak jemur kan, saya pakai baju yang koko itu. Ketemu orang Ngedang yang ori itu, tak kasih makan. Itu dia malah gini, malah nggak mau, malah ngusir yang ori itu. Kok bisa gitu ya? Iya. Mungkin nggak tahu lah. Itu kalau orang Edan ori kan nggak mau ditemenin atau apa. Dia sering bicara sendiri sama pohon, sama apa yang nggak kelihatan. Tapi sama juga sering gitu enggak? Kadang-kadang sih, Pak. Kalau kita posisi lagi suntuk, lagi kita bicara sama pohon ya, kita anggap aja inti pasangan. Nah kalau orang Edan kan bebas mau ngomong apa aja kan, kayak ya kita menjiwai orang yang kayak orang gila itu, jadi kadang ngobrol sendiri, kadang bercanda sendiri. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa mereka juga berzikirullah, pohon-pohon hewan-hewan itu kan berzikirullah, kita ngobrol sama mereka sambil berzikirullah kan ya bisa. Begitu kan? Oh itu sama-sama makhluknya Allah. Ya caranya sebenarnya di situ yang paling dapat ya. Oke, begitu dulu. Mohon maaf apabila ada kata, ada sopan santun, perilaku yang kurang berkenan karena waktunya sudah siang. Kita juga mau melanjutkan aktivitas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan juga. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.